Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajar, NIM 2415830, Program Studi Teknik Informatika dari Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa, dosen pengampu Bapak Agus Salim, STMKOM. Pada kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait proyek tugas Sistem Informasi Manajemen dengan studi kasus Sistem Informasi Pengelolaan Kas Kelas dengan proses pembuatan mockup. Apa itu mockup? Definisi mockup, representasi visual tampilan antarmuka sistem yang dibuat sebelum pengembangan aplikasi dimulai. Menampilkan layout, warna, icon, menu, dan tombol yang berfungsi sebagai media komunikasi antara analisis sistem, desainer, programmer, dan pengguna, sehingga seluruh kebutuhan sistem dipahami sebelum coding. Dalam sistem informasi pengelolaan kas kelas dengan sebagai proyek saya, yaitu aplikasi yang membantu bendahara kelas mengelola transaksi keuangan secara digital, mencatat kas masuk atau keluar, menghitung saldo otomatis, dan menghasilkan laporan. Seluruh transaksi tersimpan dalam database sehingga risiko kehilangan data, kesalahan pencatatan, dan manipulasi laporan dapat diminimalkan. Pada wireframe, mockup, dan prototype, yaitu wireframe terdiri dari detail atau rendah, warna, hitam putih, interaktif, tidak, tujuan, menyusun layout, dengan output sketsa. Mockup mencakup detail, tinggi, warna, berwarna, interaktif, terbatas, tujuan, menampilkan desain, output, desain final. Prototype terdiri dari detail, tinggi, warna, berwarna, interaktif, ya, tujuan, menguji sistem, output, simulasi aplikasi. Posisi mockup dalam SDLC dan manfaatnya. Yang pertama, perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Mockup dibuat pada tahap perancangan atau desain, analisis kebutuhan selesai sebelum proses pengkodean dimulai. Manfaat mockup yaitu ada 5. Mengurangi revisi saat coding, memudahkan komunikasi developer dan pengguna, menampilkan gambaran aplikasi sebelum dibuat, menghemat waktu pengembangan, meningkatkan kualitas user interface. Pada langkah pertama dan kedua, analisis dan struktur informasi. Langkah pertama, analisis kebutuhan sistem, yang dimana permasalahan pencatatan manual, saldo sering salah, riwayat sulit ditelusuri, laporan lambat, kurang transparan. Aktor sistem yaitu bendahara, ketua kelas, anggota kelas, dengan output, dokumen kebutuhan, daftar fitur, identifikasi pengguna. Struktur informasi atau sitemap, yaitu terdiri dari dashboard yang terdiri dari saldo, statistik, grafik, data kas, kas masuk, kas keluar, riwayat. Laporan dari bulanan, tahunan, dan cetak PDF. Pengguna, profil, pengaturan akun. Selanjutnya langkah ketiga dan keempat, wireframe dan desain sistem. Elemen wireframe, header, sidebar, dashboard, table data, prompt input, tombol aksi, dan grafik. Output wireframe, login dashboard, kas masuk, kas keluar, laporan. Dengan desain sistem, warna primary, yaitu kepercayaan, profesional,
Scuderi putih untuk latar, asan abu-abu untuk kartu. Dengan warna status hijau, merah, kuning. Tipografi, Phoenix, header 24px, subheading 18px, body 14px. Komponen utama yaitu UI, button, card, table, model, from input, search box, budget, status. Langkah 5. Mendesain mockup high fidelity. Yang pertama, landing page, info aplikasi, dan tombol login. Login, username, password, tombol masuk. Dashboard, saldo, kas masuk atau keluar, grafik, dan riwayat. Kas masuk terdiri dari tambah, edit, hapus, cari data. Kas keluar terdiri dari nominal, keperluan, tanggal, dan bukti. Output, mockup digital keterampilan modern, siap dipresentasikan sebagai acuan pengembangan. Langkah ke-6, sebagai user flow dan navigasi. Yang pertama, login, dashboard, kas masuk atau keluar, tambah transaksi, saldo diperbarui, laporan, dan logout. Dari navigasi utama, terdiri dari dashboard, kas masuk, kas keluar, riwayat transaksi, laporan, profil, dan logout. Indikator keberhasilan mockup, yaitu kebutuhan pengguna terpenuhi. Navigasi mudah dipahami, tampilan konsisten setiap halaman, informasi mudah dibaca, proses transaksi efisien, dan yang terakhir siap dijadikan acuan programmer. Untuk tools pembuatan mockup dan tips desain, terdiri dari tools, kategori, dan kegunaan. Dari Figma, ada UI atau UX design dengan kategori kegunaan, mockup, prototype, kolaborasi online, dan dipilih untuk studi kasus ini. Dari Adobe XD, ada UI atau UX dan desain antarmuka dan simulasi interaksi. Dari Canva, terdiri dari kategori graphic design, aset visual, icon, presentasi, terdiri dari kegunaan. Dari tools Balsamiq, terdiri dari kategori wireframe dengan kegunaan wireframe sederhana dan cepat. Tool Sketch terdiri dari kategori UI design dengan kegunaan desain antarmuka profesional dan tersebut dari macOS. Tip mendesain mockup: gunakan warna konsisten, font mudah dibaca, icon sesuai fungsi, navigasi jelas, dan perhatikan ukuran komponen untuk desktop atau mobile. Mengapa Figma? Yaitu berbasis cloud, dapat diakses kapan saja, kolaborasi real-time, komponen UI siap dipakai, fitur auto layout, mudah diintegrasikan, dan pengembangan. 9 tahapan pembuatan mockup. Terdiri dari rangkuman, analisis kebutuhan sistem, identifikasi pengguna, struktur menu atau AI, pembuatan wireframe, penyusunan desain sistem, high fidelity mockup, penyusunan user flow, evaluasi dan penyempurnaan, dokumentasi implementasi. Semua mencakup melalui tahapan tersebut dihasilkan rancangan aplikasi yang modern, mudah digunakan, serta mendukung pengelolaan kas kelas secara digital, transparan, dan efisiensi. Berikut hasil tugas yang saya buat, yaitu sistem informasi pengelolaan kas kelas. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, yaitu mencakup tahapan jawaban yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Agus Salim STMKOM. Dalam sistem informasi pengelolaan kas kelas yang diberikan dari 5 pertanyaan. Dari pertanyaan 1.
Dari hak akses 3 aktor sistem, pembagian akses dirancang berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang pertama, dari bendahara. Bendahara memegang akses penuh operasional melalui input, edit, hapus transaksi, lihat saldo real time, buat dan cetak laporan kelas atau kas, kelola data iuran anggota, dari ketua kelas, mengawasi untuk pengawasan dan persetujuan. Lihat seluruh transaksi dan laporan, verifikasi atau setuju transaksi besar, tidak dapat ubah data langsung, memantau kesehatan kas kelas, untuk anggota kelas atau anggota yang meliputi akses terbatas atau read only, hanya bisa melihat. Lihat saldo kas kelas, lihat status iuran pribadi, lihat laporan ringkas, tidak dapat mengubah data. Mengapa pembagian hak akses penting? Yaitu untuk kebutuhan akuntabilitas, sistem perubahan dapat ditelusuri ke aktor yang berwenang, mengurangi risiko kecurangan, keamanan data, mencegah pihak yang tidak berkepentingan mengubah data keuangan yang sensitif. Dari prinsip less privilege, setiap aktor hanya diberi akses sesuai kebutuhan tugasnya meminimalkan human error. Dari kepercayaan sistem, transparansi terjaga karena ada pemisahan peran, pengelolaan, pengawas, dan penerima informasi. Pertanyaan kedua yaitu menjaga akurasi saldo saat data berubah. Dari 5 mekanisme yang memastikan saldo tetap konsisten walau transaksi diedit atau dihapus. Yang pertama, dari perhitungan saldo dinamis. Saldo dihitung ulang otomatis dari total seluruh transaksi, yaitu sum pemasukan min sum pengeluaran setiap ada perubahan. Dari login atau audit trail, setiap edit atau hapus data tercatat siapa, kapan, data lama, dan data baru untuk ditelusuri bila ada selisih. Dari soft delete, data yang dihapus hanya ditandai nonaktif, tidak benar-benar hilang sehingga bisa dipulihkan. Validasi input, sistem memastikan nominal dan jenis transaksi valid sebelum disimpan. Dari transaksi database atau rollback, jika proses edit gagal, sistem kembali ke kondisi sebelumnya agar saldo tetap konsisten. Untuk pertanyaan yang ketiga, yang mencakup informasi penting dalam laporan kas, agar ketua kelas atau wali kelas dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat, yaitu saldo awal dan akhir, per periode atau per pelaporan. Dari rincian pemasukan, sumber, tanggal, dan jumlah. Dari rincian pengeluaran, kategori, tanggal, keterangan. Status iuran anggota, siapa, sudah, atau belum bayar. Untuk grafik dan tren, pemasukan, dan pengeluaran. Periode pelaporan, mingguan, bulanan, dan semester. Untuk catatan khusus, pengeluaran di luar rencana. Semua elemen ini membantu deteksi anomali dan perencanaan keuangan ke depan. Pertanyaan keempat, mengapa mockup tidak langsung diganti coding? Yaitu fungsi mockup. Murah untuk diubah, revisi mockup jauh lebih cepat dan murah dibanding revisi kode jadi. Validasi dengan stakeholder, bendahara, dan ketua kelas bisa beri masukan sebelum sistem dibangun. Menyamakan pemahaman tim itu menjembatani komunikasi desainer, developer, dan klien. Dampak jika tahap mockup dilewati. Rework besar, kesalahan desain baru ketahuan saat coding sudah jauh berjalan. Ketidaksesuaian dengan kebutuhan pengguna, sistem berfungsi tidak user friendly. Pembengkakan waktu dan biaya proyek akibat revisi berulang di tahap akhir. Pertanyaan kelima, fitur tambahan untuk skala multi-organisasi. Agar sistem tetap efektif, aman, dan mampu menangani banyak pengguna,
secara bersamaan, yaitu multi-tenancy. Data kas tiap organisasi terpisah, satu sistem bersama. Dari role lebih granular, admin pusat, bendahara, perorganisasi, dan sebagainya. Dari skalabilitas server, load balancing, dan sesing untuk banyak transaksi. Keamanan lanjutan, enkripsi data itu sangat penting. Dari 2FA, proteksi, SQL, dan injection. Dari backup dan recovery data, mencakup backup otomatis, mencegah kehilangan data. Dari notifikasi otomatis, pengingat iuran dan laporan bulanan otomatis. Dashboard konsolidasi, ringkasan ke semua organisasi sekaligus. Dari IPA dan integrasi, terhubung ke sistem keuangan kampus yang lebih besar. Sekian, terima kasih. Berikut jawaban yang saya berikan terhadap proyek Sistem Informasi Manajemen dengan studi kasus pengelolaan sistem kas kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.